cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kita lanjut lagi dengan lagu Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, yang membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan lanjut lagi dengan satu lagu. Hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
Di situ tanganmu bekerja. Di situ tanganmu bekerja. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dengan mulut kita. Kita ucapkan syukur. Betapa baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang besar Tuhan. Kami selalu berharap kepadamu Tuhan, setiap waktu, setiap saat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik untuk perbuatan tangan-Mu yang ajaib Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Ya, terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan dengan hormat hambanya yang membawakan firman Tuhan. Ya, silakan hambanya. Pendeta Agustinus Peri. Tuhan Yesus memberkati. Suaranya belum keluar, Pak. Keluar bagus. Belum keluar Enggak. suaranya Pak Peri. Oke, kedengaran suaranya? Dengar. Oke, ya, puji Tuhan. Ya, bagus. Ya, dari tadi nggak tahu kenapa nih laptopnya suara nggak ada, jadi saya pakai handphone aja. Oke, ya sebelum kita mulai firman Tuhan, kita berdoa dulu. Ya, Bapa di sorga, terima kasih untuk sore hari ini. Waktu dan kesempatan kau berikan bagi kami berkumpul dalam nama-Mu. Kiranya Tuhan berikan firman-Mu Tuhan yang menyadarkan kami semua untuk selalu berjalan dalam kasih karunia-Mu, bukan menyalahgunakan kasih karunia-Mu Tuhan. Kiranya hari ini jemaat-Mu bisa bertumbuh dan bisa berbuah banyak dalam kasih karunia-Mu. Khususnya hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan, kiranya Kau selalu mengurapi hamba. Kiranya apapun yang hamba perkatakan pada sore hari ini hanya daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan amin. Amin. Oke, ya nanti kalau ada gangguan suara tolong dikasih tahu ya. Ya, oke hari ini saya mengambil tema tentang menyelewengkan kasih karunia. Ya, kenapa saya ambil tema ini? Karena belakangan ini saya banyak menemukan penyelewengan, di mana dilakukan oleh orang Kristen maupun hamba-hamba Tuhan. Yang saya kenal di komunitas saya di Pria Sejati aja sudah 5 orang. 2 pendeta, 3 penginjil atau pemimpin komunitas gitu ya. Yang ya itulah, yang kawin cerai dan lain-lain gitu ya. Padahal tetap 1, 2, 3 yes gitu ya. Nah, makanya hari ini saya merasa penting untuk mengingatkan kembali bagaimana sih sebenarnya kasih karunia itu? Apakah kasih karunia itu adalah satu izin untuk berbuat dosa gitu atau bagaimana?
Ya, 1 Petrus 2 ayat 16, di situ ditulisnya hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ternyata ada orang yang merasa sudah merdeka karena hidup dalam kasih karunia Tuhan, lalu menyalahgunakan kasih karunia itu dengan menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Nah, kadang sering kata-kata yang mengatakan, enggaklah, orang kan masih bisa jatuh dalam dosa, kamu masih jatuh dalam dosa enggak? Nah, kan gitu ya biasanya. Orang-orang yang memanfaatkan kasih karunia, selalu pertanyaannya selalu begitu. Nah, dia akan ngomong sama orang-orang, kamu masih jatuh dalam dosa enggak? Kalau gitu kita sama. Ya, sesama biskota jangan saling mendahului, kata gitu ya. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan dan bagaimana kita membedakan orang-orang hidup dalam kasih karunia, apakah masih boleh jatuh dalam dosa atau apakah dia masih boleh hidup dalam dosa. Banyak kadang hamba Tuhan yang pakai topeng ya dalam pelayanannya di gereja, bersandiwara di panggung-panggung mimbar gitu ya. Makanya di Matius 23 ayat 28 ditulisnya gini. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ini Yesus katakan pada ahli-ahli Taurat, orang-orang yang ngerti hukum-hukum Tuhan, yang mengerti hukum Taurat, yang suka tampil di tempat-tempat orang banyak, di tempat-tempat bait Allah dan pengajaran dan lain-lain. Tapi isi hatinya berbeda dengan yang diajarkan. Ya, saya selalu beritahu pada jemaat kami bahwa kita dimerdekakan dari belenggu dosa, bukan untuk merdeka dalam berbuat dosa. Saya ulangi, kita dimerdekakan dari belenggu dosa, bukan untuk merdeka dalam berbuat dosa. Atau kata lain, kasih karunia itu bukan kasih karunia ini satu kemampuan untuk menang atas perbuatan dosa, bukan izin untuk hidup dalam dosa. Berbeda ya, kemampuan untuk menang atas perbuatan dosa, bukan izin untuk hidup dalam dosa. Nah, ini harus bisa kita bedakan. Banyak yang tidak bisa membedakan, bahkan memanfaatkan, sehingga berlindunglah di dalam kasih karunia Tuhan itu dengan kompromi-kompromi. Apa saja kompromi yang sering kita lihat, yang bahkan yang belakangan ini saya juga ketemu gitu ya di teman-teman pelayanan saya yang sudah pendeta bahkan gitu ya. Ada yang merasa gini, merasa bahwa kasih karunia itu tidak akan hilang kalaupun kita masih hidup dalam perbuatan dosa gitu ya, bahwa dosa itu kan pasti diampuni, Pak. Jadi kenapa? Nah, gitu ya. Ada yang merasa begitu. Ada juga yang merasa, oh saya ini misalnya dia kawin cerai misalnya gitu ya. Oh ini mah udah ditakdirkan, udah ketetapan Tuhan. Ada yang begitu juga. Ada juga yang merasa, udahlah yang penting saya kan berbuat baik, ya kan banyak aja berbuat baik. Kalau masih ada satu atau dua yang saya masih hidup di dalamnya, perbuatan dosa itu ya udah nggak apa-apa. Yang penting perbuatan baiknya banyak. Ada juga yang begitu, ya kan? Makanya bahkan ada yang punya teologi yang lebih ekstrim gitu ya, bahwa perbuatan dosa apapun yang masih kita lakukan di dalam kasih karunia tidak akan membatalkan tiket ke surga. Ada juga yang begitu. Nah, maka hari ini kita akan coba ngecek gitu ya. Apakah hal-hal seperti itu benar? Apakah memang Alkitab mengajarkan demikian? Nah, supaya juga kita, mungkin khususnya di family ministry gitu ya, tidak juga terjebak dalam nanti berkompromi ya dengan, karena saya tahu di sini kan banyak hamba Tuhan dan sering diundang setiap hari untuk khotbah gitu ya. Jangan sampai nanti ada hamba-hamba Tuhan yang masih memanfaatkan kasih karunia Tuhan, menyelewengkannya. Kita undang karena kenapa? Bukannya, kan ada juga yang bilang lah, kan dia cuma mengkhotbahkan firman. Nggak ada yang salah kan, walaupun dia masih mungkin belum bertobat sepenuhnya katanya. Tapi yang dikhotbahkan itu kan firman Tuhan. Tapi kita harus sadar, ketika kita mengundang seseorang dalam berkhotbah, maka kita memperkenalkan jemaat kita bahwa orang ini kita percaya untuk memberitakan firman. Otomatis pasti ada kesempatan jemaat untuk langsung mungkin konseling, atau waktu ketemu di jalan atau di mana, dia tahu oh gembalanya yang kenalin, berarti kan pasti baik gitu ya. Akhirnya waktu konseling,
konselingnya tentang kasus-kasus yang masih si hamba Tuhan ini belum menang. Pastinya solusi yang diberikan juga sesuatu yang dia jalani. Ya, mungkin yang lagi masalah pernikahan, pengen bercerai, ketemu sama hamba Tuhan yang suka kawin cerai. Ya udah, pasti solusinya udah cerai aja. Nggak apa-apa, dosamu diampuni. Iya kan? Nah, makanya harus hati-hati gitu ya. Dan kita juga harus tahu bahwa kasih karunia Tuhan ketika diberikan pada manusia, tujuannya adalah pada manusia yang memang mau bertobat. Nah, kita lihat di Lukas 5 ayat 32, Yesus bilang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, jadi bukan pada semua orang gitu ya, bukan pada orang berdosa yang tetap mau hidup dalam dosanya, enggak. Dia datang pada orang berdosa yang mau bertobat. Nah, kalau tidak mau ya udah gitu ya, pilihan masing-masing gitu ya. Di Roma 2 ayat 4 juga menekankan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah adalah menuntut engkau pada pertobatan? Kita hidup dalam zaman kasih karunia. Artinya hidup dalam zaman kasih Allah yang panjang sabar itu. Menunggu kita bertobat. Nah, tujuannya dikasih waktu kita masih ada hari ini, belum meninggal. Saya barusan pergi ke rumah duka ya, ada kenalan kami dari anggota Pria Sejati juga, istrinya meninggal, dia berdoa di gereja. Dia juga nggak nyangka cepet gitu ya. Makanya saya bilang, Pak, orang mati itu tidak perlu harus sakit, sehat pun bisa mati gitu ya. Makanya kita harus manfaatkan kemurahan Tuhan sekarang dikasih karunia ini yang supaya apa, menuntun kita pada pertobatan. Jadi memberikan waktu kita, nggak gampang untuk hidup dalam pertobatan, ada prosesnya. Nah, Tuhan kasih waktunya sampai kita mati. Ya, itu adalah waktu kasih karunia Tuhan. Nah, bahkan yang saya kenal, yang saya bilang di Pria Sejati sudah ada 5, 2 pendeta, 3 lagi penginjil. 5-limanya saya kenal dari yang suka bertugas di Pria Sejati ya, jadi fasil lah, jadi apa ya. Tapi mereka juga sering ketika khotbah mengkhotbahkan ayat favorit. Nah, ayat favorit itu biasanya kalau untuk orang yang sudah bertobat terus kembali lagi, atau tomat gitu ya, tobat kumat ya. Nah, ayat 2 Petrus 2 ayat 18, 19 dan ayat 22 di situ ditulisnya bahwa sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan pada orang lain, padahal mereka sendiri ada hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa, anjing kembali pada muntahan, babi mandi kembali lagi pada kubangannya. Ayat ini sangat tepat ya. Ini peringatan juga bagi teman saya yang sudah pelayan di Pria Sejati dan akhirnya terlibat dalam hal ini, menggunakan hawa nafsu cabul. Nah, gitu ya, dalam memuridkan orang malah selingkuh, malah akhirnya dikawinin gitu ya. Nah, itu dia paling sering kalau ikut, saya tinggalnya mungkin berapa tahun ya, 3 tahun 4 tahun lah pelayanan bareng di Pria Sejati, dan ketika kalau dia khotbah di lapas gitu ya, khususnya di lapas, pasti pakai ayat ini, anjing kembali pada muntahan, babi kembali pada kubangan, selalu begitu. Bahkan kami sering bercanda gitu, bro, hati-hati ya, khotbah ini 2 arah nih soalnya, pedang bermata 2, jangan sampai kita lakukan. Ternyata dia lakukan, dan sampai saat ini tidak pernah mau mengakui bahwa itu salah. Nah, itu yang membedakan kadang suka ya kalau orang-orang yang memanfaatkan, menyelewengkan kasih karunia itu suka nanya, lu masih berbuat dosa kan? Udah, jangan hakimin saya dong. Nah, saya cuma bilang bedanya kamu dengan saya adalah ketika saya berbuat dosa, saya sadar itu dosa. Saya mengakui dosa itu dan saya tinggalkan. Nah, kalau kamu jatuh sekarang masih hidup dalam dosa itu, masih menikmati dosa itu, gimana coba bisa menyamakan saya dengan kamu? Nah, gitu ya. Makanya kita kadang harus sadar bahwa kasih karunia itu menuntun pada pertobatan, yang artinya menuntun pada hati dan pikiran kita yang secara sadar bahwa yang kita lakukan itu salah, dan kita akui pada Tuhan, Tuhan ini salah, saya tahu ini salah,
maka saya ingin sekali meninggalkannya. Apakah lambat atau cepat meninggalkannya, itu kita bekerja sama dengan Tuhan lewat Roh Kudus dan lewat firman. Dua ini yang menuntun kita sehingga kita bisa meninggalkan semua perbuatan jahat ini. Tetapi kalau orang yang sudah tahu tapi tidak punya niat dan hati ingin meninggalkan, itu namanya menyalahgunakan kasih karunia. Makanya di Lukas 13 ayat 3 menekankan, bahkan di ayat 5 mengatakan hal yang sama persis. Dua ayat yang sama gitu ya. Ini berarti penting sekali gitu ya. Ditulisnya, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, ini ada orang-orang yang bertanya sama Yesus, ada orang yang matinya, darahnya disatukan dengan korban di bait Allah, bahkan ada orang yang tertimpa menara katanya. Apakah kan orang dulu di hukum Taurat itu kalau orang kena celaka itu pasti karena dosa. Orang sakit penyakit pasti karena dosa. Nah, gitu. Makanya orang tanya sama Yesus, ini karena dosanya bukan? Yesus bilang mereka yang ketimpa menara gitu ya, belum tentu dosanya itu yang paling besar dibandingkan dosa. Kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa seperti itu. Jadi harus hati-hati ya. Makanya kita sebagai hamba Tuhan di sini di Family Ministry ini adalah paling banyak hamba Tuhan yang tiap kali bersekutu gitu ya. Nah, kita diingatkan tugas kita dipilih menjadi hamba Tuhan itu punya tugas. Nah, tugasnya apa? Di Roma 1 ayat 5 ditulisnya gini. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat pada namanya. Bukan menuntun orang hanya pada level percaya saja. Enggak, harus sampai taat. Itu tugas hamba Tuhan. Bagaimana caranya seorang hamba Tuhan bisa bisa menuntun orang untuk taat kalau dirinya sendiri belum jadi contoh. Makanya kita harus jadi contoh gitu. Hanya orang-orang yang sudah benar-benar bisa dipercaya. Nah, di kitab Timotius juga di Timotius mengatakan bahwa kita harus mempercayakan orang yang cakap untuk mengajar dan bisa dipercaya. Nah, masalah pengampunan dan dipercaya dua hal yang berbeda. Saya bisa mengampuni orang yang mencuri uang saya, tetapi saya belum tentu bisa percaya dia lagi tentang uang. Nah, gitu ya. Kalau saya tidak percaya orang itu bukan berarti saya nggak mengampuni dia. Saya mengampuni perbuatannya, tapi untuk percaya nanti dulu. Nah, gitu ya. Sama halnya dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus bisa dipercaya dalam segala sesuatu. Bahkan Paulus bilang dia berusaha menguasai dirinya secara keseluruhan agar jangan sampai apa yang dia beritakan dia malah jadi batu sandungan ditolak orang. Nah, gitu ya. Jadi haruslah kita benar-benar sadar sebelum kita bisa menuntun orang pada ketaatan, kitalah dulu yang harus menjadi teladan, ya. Lalu ditulis bahwa dalam ayat Alkitab, kalau orang-orang bahkan hamba Tuhan apapun jabatannya dengan sengaja, nah ini ditulisnya dengan sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini mungkin admin bisa matikan suara yang masuk ya. Ya, mungkin ada yang bisa di-mute dulu. Ya. Oke, saya mau lanjut di Ibrani 10 ayat 26. Di situ ditulisnya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Ini berarti kan orang-orang yang sudah benar-benar paham soal kebenaran, paham soal Alkitab. Nah, ini biasa refernya pada hamba Tuhan gitu ya. Nah, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kalau orang yang sudah paham kebenaran, sengaja terus-menerus nih hidup dalam dosa itu, bahkan punya topeng bilang ini kan tetap akan diampuni, bro. Nah, gitu ya. Hati-hati. Niat hati, niat pikiran kita itu Tuhan lihat. Nah, ini benar-benar orang yang mau bertobat atau orang yang ingin memanfaatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan kan melihat hati ya. Kalau manusia nggak bisa lihat hati, hanya bisa lihat tampilannya toh.
Oh, tampilannya orangnya baik, orangnya lemah lembut, wah lembut banget tuh orangnya gitu ya. Tapi Tuhan melihat hati. Banyak orang yang hatinya ya itu ingin tetap menikmati dosa-dosa yang sedang dijalaninya, gitu ya. Makanya saya kalau mengajarkan tentang keselamatan, saya tidak suka hanya gitu ya pakai ayat ya kalau kamu percaya dan dibaptis kamu diselamatkan. Hanya itu saya enggak. Saya pakai itu tapi penjelasannya saya akan pakai Yohanes 3:36. Di situ sangat jelas, barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi kalau orang-orang yang cuma percaya toh, nggak taat, nggak bisa. Tetap kena murka Allah. Contohnya siapa? Contohnya setan itu. Setan itu level imannya percaya. Setan semua percaya Yesus itu Tuhan, makanya dia takut gitu ya. Kalau kita usir pakai namanya dia takut. Kenapa? Dia percaya. Di kitab Yakobus pun bilang, setan pun percaya pada Allah. Hanya satu nggak taat itu aja. Jadi kalau ada jemaat, ada hamba Tuhan yang cuma percaya dan tidak taat, maka dia sama dengan setan. Level imannya. Nah, gitu ya. Nah, hati-hati. Karena kalau yang level imannya cuma sama sampai setan, ya kita juga hanya akan menerima apa yang setan terima. Ya kebinasaan. Gitu ya. Jadi harus hati-hati. Setan nggak akan pernah punya hati dan pikiran yang dalam hidupnya tuh, Tuhan saya ngaku dosa Tuhan. Saya tuh kemarin salah, saya mau bertobat. Nggak akan pernah. Setan itu adalah roh-roh yang benar-benar mengeraskan hati. Yang udah nggak mungkin bertobat. Kenapa? Ketika mereka berbuat dosa dalam kekekalan, dosanya kekal. Makanya beda dengan manusia ya. Itu kenapa Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Kenapa? Di situ ada pohon kehidupan. Setelah mereka jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan itu udah dosa, ya kan? Nah, ketika berdosa, lalu mau makan pohon kehidupan, maka dosanya kekal. Nggak bisa lagi diampuni. Nah, makanya kalau malaikat-malaikat kan diciptakan bukan kayak kita. Mereka diciptakan dalam kekekalan, bentuknya roh. Sesuatu yang kekal, melakukan apapun kekal. Melakukan dosa ya kekal. Gitu ya. Nggak bisa diampuni. Makanya iblis sangat iri dengan kita. Kita padahal kalau diciptakan kita bukan dalam roh, kita dari debu tanah ya. Harusnya levelnya di bawah. Tapi satu yang membuat kita berharga, yaitu kita bisa diampuni. Itu yang bikin iri sama oleh setan ini ya. Nah makanya kita lihat di Galatia 6 ayat 7. Di situ menegaskan bahwa Allah itu walaupun dia adalah maha kasih gitu ya. Tapi ingat dia juga maha adil. Nah ini juga sering hamba-hamba Tuhan yang selalu mengajarkan kasih tanpa mengajarkan keadilan. Allah itu maha adil. Dengan keadilannya dia juga menunjukkan bahwa semua orang akan dihakimi berdasarkan perbuatannya, berdasarkan pilihan hidupnya. Galatia 6:7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, jadi pengajaran harus lengkap. Mengajarkan kasih bagus, ya kasih satu arah tanpa syarat, kasih agape bagus. Tapi harus juga mengajarkan keadilan Tuhan. Bahwa apa yang ditabur orang akan dituainya juga. Nah, gitu ya. Nah, makanya kalau ada yang sudah tahu dulu hidupnya, waduh, mungkin dia seorang pembunuh bayaran lah, apalah gitu ya. Di zaman dulu mungkin dia kawin cerai berapa kali. Tapi setelah dia mengetahui kebenaran, terima karunia-karunia, bahkan dihabiskan jadi hamba Tuhan, nggak bisa lagi. Dia dengan sengaja mau kawin cerai lah, selingkuh lah, tipu sana sini, mengejar hal-hal kemewahan dunia, atau membenci orang nggak mau mengampuni, nggak bisa. Kenapa? Sudah tahu, gitu ya. Makanya Allah itu adil. Kenapa di Alkitab mengatakan kesudahannya ketika Tuhan datang katanya adalah ketika Injil diberitakan di seluruh bangsa, barulah tiba kesudahannya. Kenapa harus Injil diberitakan dulu? Supaya adil. Supaya ketika Allah menghakimi dengan firman-Nya, semua orang udah pernah dengar firman-Nya. Minimal udah pernah dengar tentang Yesus itu siapa. Barulah bisa dihakimi. Kalau enggak bisa, enggak adil kalau nggak pernah dengar. Nah, gitu ya. Nah, makanya
Tuhan tuh adil, ya. Jadi jangan sampai kita mempermainkan kasih karunia dengan cara yaitu masih berselingkuh dan lain-lain gitu ya. Nah, padahal kita tahu bahwa Allah hanya berkenan pada orang yang dulunya pendosa, lalu mau bertobat dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Ini juga di perjanjian lama juga sama ditekankan juga di Yeskiel 18. Nah, di situ di ayat 24 mengatakan, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Nah, itu pertanyaan gitu ya. Kalau ada orang yang sudah tahu kebenaran nih, terus berbalik malah melakukan yang nggak benar, apakah dia akan hidup? Pertanyaannya Yeskiel ya. Nah, lalu ditulisnya segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, berarti masa kasih karunia sampai dia mati gitu ya, nggak bertobat-tobat nih. Ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Jadi ada masanya sampai dia mati, gitu ya. Nah, sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Ini jelas ya. Jadi kalau orang berdosa itu didatangi Injil, didatangi Yesus Kristus, tujuannya supaya dia bertobat, supaya insaf. Nah, gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah insaf gitu ya, malah balik lagi dan nggak bertobat-tobat, ya itu tetap akan binasa gitu ya. Jelas sekali perjanjian lama mengutakan yang sama, apalagi perjanjian baru gitu ya. Tadi sudah banyak ayatnya gitu ya. Nah, makanya kita sekarang gimana kalau kita tahu nih ada orang yang seperti itu lalu melakukan dosa nih, sudah tahu kebenaran, apakah kita harus benci orangnya? Atau bagaimana? Atau nanti dibilang, kamu menghakimi saya. Dalam Alkitab ada kata-kata tentang kita wajib menegur dan menasehati. Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau akan mendapatkannya kembali. Saya selalu menegur teman-teman saya di pelayanan gitu ya. Kalau melakukan dosa, pasti saya tegur. Saya nggak apa ya. Karena saya mengasihi dia gitu. Jadi bukannya, sombong lu, mentang-mentang lu tidak melakukan dosa yang saya lakukan, terus kamu menghakimi saya. Enggak. Karena kita mengasihi dia. Kenapa? Dia bisa binasa loh. Masa teman yang sepelayanan sama kita nggak tegur sih? Gitu ya. Semua, bahkan yang 5-5 yang saya kenali, semuanya saya adakan pertemuan. Ketika ditegur nggak terima, saya panggil lagi teman-teman yang lain. Nih, ada kasusnya kayak gini, menurut kalian gimana? Tegur, enggak juga mau mendengarkan. Nah gitu ya, jadi aduh pusing ya. Nah bahkan di Lukas 17 ayat 3 mengatakan, jaga dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika yang menyesal, ampunilah dia. Nah kita harus ya melakukan teguran, nasihat ya. Kita tidak menghakimi sih. Menghakimi itu kata dasarnya hakim. Ya, hakim tuh tugasnya menghukum. Kita nggak hukum dia, tetapi kita tegur dengan tegas terhadap dosanya, bukan membenci orangnya, tapi tegas pada perbuatan dosanya itu ya. 1 Tesalonika 5:14 mengatakan, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib, hibur mereka yang tawar hati, bela mereka yang lemah, sabar terhadap semua orang. Lalu kalau udah ditegur, udah dinasehati, Pak, udah dipanggil berapa orang gitu ya, ngobrol gitu, masih nggak mau dengar. Gimana tuh? Dalam Alkitab bilang, jauhilah orang seperti ini. 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Lukas 9 ayat 5, dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluar dari kota mereka, kebaskan debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ini adalah bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya pergi memberitakan
pada orang-orang Yahudi yang sudah tahu Taurat, gitu ya. Nah, ke rumah-rumah, kasih tahu tentang pertobatan. Kalau nggak mau juga, ya udah tinggalin. Nah, gitu ya. Sama. Kita juga begitu, bukannya malah kadang udah tahu dia nggak mau bertobat, malah kita undang-undang untuk khotbah lagi ya. Aduh, bahaya ya. Ini aja disuruh ninggalin. Kalau kita sudah peringatin tidak mau dengar, maka itu dosanya dosa siapa? Apakah kita bertanggung jawab? Kalau kita sudah menasehati, maka dia tidak menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau kita yang sebagai saudara seimannya, saudara pelayanannya, tahu tapi nggak berani memperingati, Tuhan akan minta pertanggungjawaban pada kita. Yeskiel 33 ayat 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi kamu telah menyelamatkan nyawamu. Ini satu peringatan keras bagi kita. Jangan kita ragu-ragu menegur. Kadang ada orang agak sungkan menegur. Biasanya kenapa? Biasanya terlalu banyak menerima budi dari orang itu. Nah, itu ya, biasa suka dibantu, suka apa gitu ya. Makanya saya dari kecil diajarkan bapak saya, jangan suka berutang budi dengan orang. Karena budi itu susah dibalas. Ketika dia salah, kita segan untuk negur. Kenapa? Pernah menerima budinya. Lebih baik orang berutang budi sama kita banyak. Nah, enak. Kita bisa negur dengan gampangnya tanpa dia merasa sakit hati. Karena dia terima kebaikan kita. Nah, gitu ya. Tanamkan ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Banyaklah menabur. Banyaklah berbuat baik. Ketika orang dibaikin tuh ternyata dia pernah misalnya satu kali berbuat salah, kita negurnya enak. Dia juga nggak merasa sakit hati karena kita pernah berbuat kebaikan gitu ya. Berbeda kalau kita yang sering-sering minta kebaikan orang, aduh, kita nggak bakal punya wibawa untuk negur orang. Nah, gitu ya, harus hati-hati ya. Nah, lalu di sini ditulisnya bahwa kadang ada yang bilang, Pak, kan selama dia masih dalam dosanya itu kan, ya dia khotbahkannya benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu tadi di awal saya bilang, ada kemungkinan nanti dia bisa menjadi pencuri domba. Nah, makanya Yohanes 10 ayat 1 dan 2 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dia memanjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. Yang terjadi sekarang, pencuri diundang masuk lewat pintu. Nah, ini yang repot gitu ya. Nah, jadi jangan sampai terjadi pada gereja-gereja maupun komunitas rohani. Udah tahu belum bertobat, bagaimana masa diundang masuk gitu. Bisa nanti mencuri domba, membinasakan domba gitu ya. Karena tidak punya teladan, belum cakap mengajar gitu ya. Nah, makanya di sini bahkan ada juga gereja yang sudah tahu atau mungkin karena kurang tahu, ada yang kebanyakan sih karena kurang tahu, kurang cek dan dicek gitu ya. Nah, akhirnya mentabiskan. Nah, ini satu teman saya juga begitu, ditabiskan sekarang oleh gereja menjadi pendetanya. Sekarang yang menabiskannya yang menyesal banget, bahkan sering kontak saya, Pak gimana ya, dulu saya tabiskannya kan saya nggak tahu katanya, baru sekarang saya ngecek baru ketahuan, oh begini-begini. Ya udah, pelajaran lah saya bilang gitu ya. Makanya Bapak juga harus tahu 1 Timotius 5 ayat 22, jangan engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain, jagalah kemurnian dirimu. Ini saya sangat belajar karena saya mengalami juga dulu salah gitu ya. Salahnya bagi saya sih yang nggak fatal banget gitu, tapi outputnya tak fatal. Jadi karena satu kali saya pernah mengadakan camp di Jawa Tengah gitu ya. Ada satu pasang yang orang pelayanan penginjil, dia punya rumah pemulihan orang gila gitu ya. Nah, terus yang ceweknya dia juga pelayanan gitu. Nah, kemudian mereka menikah. Nah, menikah padahal yang cowok ini yang punya rumah pemulihan, bapaknya punya gereja, tapi dia nggak mau nikah di gereja bapaknya. Dia nikah di gereja temannya yang sering menerima bantuan dari dia. Gereja, terus habis itu keluarlah surat nikah, ya kan? Nah, lalu mereka berdua datang ikut camp saya, nah gitu, di Jawa Tengah. Lalu mereka minta, teguhkan dong pernikahan kami. Saya bilang, kamu sudah dinikahkan, sudah ini suratnya. Karena saya tahu dua-duanya sebelumnya pernah kawin cerai, nah gitu ya. Nah, karena bukan saya yang menikahkan, saya cuma lihat, oh sudah dinikah, berarti harusnya sudah
dimuridkan lah gitu ya, pranikah pasti sudah ada. Minimal mereka sudah bisa mengalahkan apapun yang menjadi penyebab dulu mereka bercerai. Nah, gitu ya. Kalau belum menang atas itu jangan coba merit. Karena waktu merit akan kembali masalah yang sama. Nggak menang, cerai lagi. Nah, gitu ya. Setan tuh tahu loh kelemahan kita. Tahu loh waktu kita jatuh dulu karena apa. Kalau kita nggak menang, maka dia akan mencobai itu dengan hal yang sama lagi. Nah, karena saya nggak tahu, cuma lihat memang sudah dinikahkan batu darah ini, saya cuma menumpangkan tangan doain mereka, nah, supaya pernikahan mereka baik dan lain-lain gitu ya. Ternyata setelah 3 bulan mereka ribut, pengen cerai, sampai mau ke pengadilan. Nah, pertama mereka saling melaporkan dulu ke polisi. Nah, lalu mereka panggil saksi ceritanya. Saya salah satunya dimasukkan dalam saksi di mana kan yang satu pasang yang si cowok bilangnya pernikahan mereka udah sah. Pertama ada surat dari gereja, kedua sudah diteguhkan juga oleh saya. Nah, gitu ya. Nah, yang cewek bilang ini nggak sah. Karena waktu menikah orang tua nggak ada yang hadir. Kayak kita diam-diam, kamu pun dinikahkan sama temanmu doang, katanya gitu ya. Dan saya juga dulu waktu menikah terpaksa, katanya gitu. Karena udah tidur bareng gitu. Waduh, akhirnya kita dipanggil jadi saksi ke kantor polisi, bayangin. Jadi, aduh, pengalaman dalam pelayanan. Ya, benar-benar di 1 Timotius 5:22 ini jangan sembarang menumpangkan tangan. Cek and recheck. Saya sekarang pelayanan ketika orang datang mau menikah, kalau bukan jemaat saya, kalaupun jemaat saya pun saya tetap ngecek secara rinci. Kalau dia bilang pernah bercerai, mana nomor telepon mantan? Saya mau tanya, nah, versi dia apa? Nah, gitu kan. Jadi kalau orang yang nggak terbuka, saya pasti tidak lanjut. Nah, gitu ya. Ini adalah cara-cara yang diajarkan Alkitab, gitu ya. Bahkan di mana di Alkitab juga Rasul Paulus juga lakukan. Misalnya nih, kita di 1 Korintus 5 ayat 12 dan 13. Ditulisnya, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat dihakimi Allah. Usirlah orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Paulus sendiri mengajarkan kita boleh mengusir orang-orang yang tidak benar, gitu ya, bukannya malah ngundang masuk, gitu ya, bukannya malah berkolaborasi, gitu. Nah, lalu juga kata menghakimi yang dipakai kan ditulisnya pakai kata aslinya kreno ya, krino tulisnya. Itu adalah terjemahannya banyak gitu ya, ada tentang menghakimi seperti biasa, menghakimi kayak seorang hakim gitu ya. Ada juga ditulisnya opini, nah gitu ya, menilai. Nah, itu juga menggunakan kata krino yang sama. Nah, Paulus mengatakan bahwa kita tuh boleh menilai orang dengan firman. Jadi bukan karena pendapat kita, tetapi pakai firman gitu kan. Jadi kita nggak menghakimi orangnya, firmanlah yang menghakimi. Nah, gitu ya. Makanya di Yohanes 12 ayat 48, Yesus bilang gini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Nah, jadi firman yang menghakimi. Kalau kita bilang, bro, lu salah loh, lu gini-gini, firmannya ini. Yang menghakimi itu firman, bukan kita. Nah, gitu ya. Jadi, bahkan kalau contoh lain di Alkitab di 1 Timotius 1 ayat 19 sampai 20, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Ini kata-kata Paulus loh. Iya kan? Jadi ada orang berbuat salah di tim pelayanan gitu ya, yang mereka kenal, saudara seiman gitu, melakukan masih apa istilahnya, ya ditulisnya menolak hati nurani, artinya mereka sudah mengetahui kebenaran dan lain-lain, tapi menolak, maka diserahkan pada iblis, artinya mereka diserahkan pada penderitaan. Jadi semua orang kalau sudah tahu kebenaran, maka kita wajib pertama mengingatkan. Setelah diingatkan, kalau nggak mau berubah juga tinggalin aja. Kita sudah tidak bertanggung jawab. Jangan malah tetap kita undang masuk gitu ya. Dikenalkan pada jemaat kita, rusak nanti jadinya ya. Makanya harus hati-hati. Setiap orang harus pengajar yang katanya sudah menjadi teladan dan cakap untuk mengajar.
Itu yang boleh kita jadikan seorang pengajar. Nah, gitu. Gimana kita mau ngajarin kalau kita sendiri belum menang atas apa yang kita ajarkan? Saya selalu berusaha kalau khotbah tema-tema yang saya ngalamin dan saya sudah menang. Baru saya khotbahkan. Kalau yang belum pernah saya nggak berani. Karena belum tentu kok saya bisa jalanin gitu. Ya, makanya ayo uh, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan setelah kita tahu kebenaran firman. Apalagi sudah punya karunia, berbahasa roh lagi gitu ya. Kemana-mana berbahasa rohnya, wah hebat banget pokoknya gitu ya. Tapi itu hanya topeng belaka. Jangan sampai Matius 7 ayat 22-23 terjadi. Yang sudah bernubuat, musir setan, melakukan mujizat. Tuhan bilang, aku gak kenal kau pembuat kejahatan. Masa yang pembuat kejahatan ini kita undang lagi masuk gereja kita, suruh khotbah lagi. Aduh, mau jadi apa coba? Ya, oke, mungkin itu yang ingin saya ingatkan hari ini. Ya, semoga kita semua benar-benar uh, memahami bahwa hidup kita ini adalah sementara, bahwa kasih karunia Tuhan tetap akan disertai keadilan Tuhan. Dan ketika kasih karunia ini masih diberikan pada kita pada masa-masa sebelum kita meninggal, ayo kita sama-sama memperbaiki diri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di sorga, terima kasih untuk firman yang kau berikan pada kami malam hari ini. Kau mengingatkan kami Tuhan. Kami sebagai hamba-hambamu yang selalu mewartakan Injil kebenaran-Mu. Kiranya kami juga hidup dalam kebenaran itu. Menjadi teladan sehingga kami bisa memimpin jemaat-Mu Tuhan. Dan ketika tiba waktunya kami menghadap Engkau, dan Kau meminta keadilan daripada kami didapati benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami didapati Tuhan melakukan apa yang kami ajarkan. Kami tidak munafik Tuhan. Oleh sebab itu mampukan kami, ubah kami, perbaharui kami terus-menerus, insafkan kami. Berikan kekuatan dalam setiap kelemahan kami Tuhan. Untuk kami mampu berubah. Untuk kami mampu menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Dimanapun kami memberitakan Injil-Mu. Sehingga kami tidak ditolak. Bahkan kami tidak menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya. Kita katakan amin. Saya serahkan pada host. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Agustinus Ferry. Luar biasa ya. Memang terkadang ya, kita ini nggak sadar ya. Kita suka nyeleweng ya. Nyeleweng pada kasih karunia Tuhan ya. Karena dosa itu kan selalu mengintai ya. Yohanes 10 ayat 10 ya. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Tapi kalau kita terus dekat dengan Tuhan, menempel, miliki roh takut akan Tuhan ya. Kita bukan hanya dengar firman ya, tetapi kita harus jadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22 itu nggak mudah. Banyak saya jumpai juga ya, bahkan gereja yang saya ibadah, GBI Interkon itu keras sekali ya. Kalau sampai ada hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi dalam keluarganya itu ada satu problem ya, bahkan dia akan dikeluarkan, divonis ya, di berkata di stop untuk beritakan kabar firman Tuhan. Tapi saya mau katakan begini, setiap manusia ini kan rentan ya, nggak bisa kuat menghadapi segala problem yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan begini, sebenarnya kalau apa yang kita lakukan itu, kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan dan selalu hidup mau benar di hadapan Tuhan, tentunya dikatakan tadi ya di Lukas 5 ayat 32, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk mencari orang benar, tapi dia justru mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Bertobat. Saya mau katakan, kita juga nggak tahu kan hati manusia itu seperti apa. Tapi saya mau katakan begini, itu urusan dia dengan Tuhan. Karena kita nggak tahu ya segala problem yang dia lakukan dalam kehidupan dia. Tetapi yang saya mau terima adalah firman Tuhan yang benar yang dia sampaikan tentang dia masalahnya,
dia ada urusan apapun ya, itu urusannya dia dengan Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi. Dan dikatakan di Matius 3 ayat 2, bertobatlah karena kerajaan Allah itu sudah dekat. Ya. Nah, kita ini semua dulu pasti manusia yang berdosa, seperti saya sendiri ya. Saya manusia yang berdosa, saya tidak tahu kebenaran, terus juga saya tidak di dalam Tuhan Yesus ya. Saya melakukan apa yang saya suka, apa yang saya rasa itu tidak berdosa ya. Tipu sana, tipu sini ya. Melakukan apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya setelah mengenal firman Tuhan, saya berbalik. Bukan 360 derajat, bukan 90 derajat, tapi saya lakukan 180 derajat. Jadi saya bertobat sungguh-sungguh. Karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Dia melihat adakah orang benar yang dia tumpai di dalam kehidupan kita orang percaya. Karena di Mazmur 37 ayat 23 mengatakan Tuhan Yesus itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Berkenan itu yang seperti apa? Tidak melakukan hal yang tidak berdosa kembali. Ya. Karena kita ini sudah ditebus oleh darahnya yang mahal dan kita sudah diampuni dan Tuhan Yesus tidak akan mengingat segala dosa kita. Oleh sebab itu kalau kita bertobat, kita harus sungguh-sungguh. Ya. Jangan tomat ya, tomat ya, apalagi pakai topeng. Itu yang paling tidak disukakan oleh Tuhan. Kita belajar terus ya, karena Tuhan Yesus katakan, kita ini serupa, segambar dengan Tuhan. Hendaklah kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Karena dia telah dan dia adalah pemimpin setiap hidup kita yang percaya. Untuk apa? Untuk kita benar-benar nanti di saat kita dipanggil, Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Kita harus percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat menolong kita selain Tuhan Yesus. Karena dia satu-satunya owner ya, pemilik hidup kita. Galatia 2 ayat 20 mengatakan hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Oleh sebab itu, kita harus lakukan apapun yang benar di hadapan Tuhan. Kalau salah, kita lakukan pengampunan, minta ampun dengan Tuhan. Ya. Dan jangan lagi ulang-ulang terus ya. Apalagi kita memakai topeng ya di dalam pelayanan, itu nggak boleh ya. Yesus itu melihat orang-orang benar yang benar-benar dia bisa pakai ya, karena Filipi 1 ayat 22 hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah yang apa? Buah yang manis. Buah-buah jiwa ya yang harus kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita ini sedang berlomba-lomba ya. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 kita akan terus berlomba-lomba yang mencapai garis finish yang Tuhan sudah sediakan. Untuk apa? Untuk kita bisa menerima kehidupan yang kekal, yaitu mahkota yang kita tidak bisa beli dengan apapun kecuali dengan pengorbanan kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan tentunya yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan. Itu aja yang saya bisa bagikan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Pendeta Agustinus Ferry. Sungguh luar biasa ya. Firman-Nya juga menegur kita semua ya, untuk kita berbalik ke jalan yang benar. Jangan menoleh lagi ke belakang, jangan menjadi tiang garam ya. Kita harus menjadi orang yang benar, yang benar-benar dikasihi Tuhan, disayangi oleh Tuhan, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian Bu Lia Yabes. Oke. Ya. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga.
Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ya, waktu dan tempat yang doa syafaat. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tiba waktunya kita akan doa syafaat. Doa syafaat ini kita semua Bapak Ibu Saudara kita aminkan, sama-sama kita berdoa ya. Mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa atas kasih karunia Tuhan pada sore hari menjelang malam ini Tuhan. Kami boleh datang ibadah Zoom melalui di Family Ministry Tuhan. Wadah yang telah Tuhan percayakan untuk kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas puji-pujian dan penyembahan yang mau dibawakan oleh Ibu Yabes Bapak. Kiranya puji-pujian dan penyembahan ini Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Atas kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari. Melawat keluarga demi keluarga Tuhan Yesus. Bapa, kami juga sangat bersyukur dan terima kasih. Boleh kami disapa Tuhan. Diingatkan, dikuatkan oleh firman-Mu yang begitu singkat, padat, lugas, dapat diserap, dapat dimengerti. Bukan hanya dimengerti saja Tuhan, tapi jadikanlah firman ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Stefanus Tuhan, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Ketika kami menyadari hal-hal yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sore hari ini kami ditegur Tuhan oleh firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami pribadi lepas pribadi yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dengan urapan Roh Kudus, supaya kami Tuhan dapat kami melakukan perubahan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ketika kami mengalami perubahan itu Tuhan, disitulah kami dibentuk menjadi bejana Tuhan yang siap dipakai Tuhan dimanapun Engkau telah utuskan kami. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Stefanus Tuhan yang membawakan firman Tuhan. Kau berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Semakin hari semakin berdampak untuk banyak orang Tuhan Yesus. Kau berkati pelayanan. Kau berkati pekerjaannya. Kau berkati keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh keluarga besar FM ini Tuhan, yang kami tidak sebut Tuhan namanya satu persatu, tapi Tuhan mengetahui segala pergumulan kami Bapak. Seperti firman-Mu tadi Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan bersama-sama mengaminkan di sini Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan, semua yang ada di sini yang di dalam pemulihan Bapa. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh berjumpa melalui Zoom ini Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami Pak Koming, Bapak Pendeta Hendrawati, Pak Hendra Tuhan. Kau juga Tuhan, Kau berkati Bapak Hairul Gultom, Bapak Brahmana Sembiring Tuhan, yang di dalam pemulihan
orang-orang yang kami kasih, orang-orang tua yang kami kasihi Tuhan, menjadi panutan buat kami Tuhan. Engkau pulihkan mereka Tuhan Yesus. Apapun obat-obat yang mereka konsumsi Tuhan, maupun makanan Tuhan, kuduskan Tuhan supaya menjadi kekuatan, terutama iman percaya kepada Engkau ya Allah Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk rumah tangga lepas rumah tangga yang ada di dalam problema apapun Tuhan. Kami yakin percaya, lawatlah mereka Tuhan. Sendengkanlah telingamu Tuhan kepada mereka yang berseru kepada Engkau ya Allah Bapa. Ketika mereka Tuhan, kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan, meminta pertolongan, kami yakin dan percaya Engkaulah Alfa dan Omega. Pertolonganmu tidak pernah terlambat. Asal kami sungguh-sungguh datang dengan kerendahan hati memohon kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang ada pergumulan di dalam ekonomi, di dalam pekerjaan, di dalam usaha Tuhan Yesus. Semua Engkau bisa ubahkan, yang ada menjadi ada. Kiranya kami yang ada di Zoom ini Tuhan, berkati kami Tuhan, rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan. Begitu juga di dalam kegiatan, pekerjaan, aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, kami yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, pemilihan umum Tuhan 2024 dapat berjalan dengan baik, damai, aman, tidak ada kerusuhan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami masih menunggu keputusan yang terbaik yang daripada Tuhan. Siapapun presidennya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan telah campur tangan Tuhan melalui kami hamba-hamba seluruh anak-anak Tuhan dari Sabang sampai Merauke telah bersujud sembah kepadamu, memohon kiranya pemimpin Indonesia ini Tuhan yang takut akan Tuhan, cinta damai ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga Tuhan Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan. Di dalam pemerintahannya Tuhan, kami boleh melihat begitu sangat dahsyat Tuhan. Banyak perubahan. Walaupun itu Tuhan tidak dianggap sebagian orang. Tapi kami percaya keluarga ini sudah Engkau berkati menjadi berkat untuk banyak orang. Kau berkati keluarga, anak, istri, dan cucu mantu Tuhan Yesus. Kiranya keluarga ini Tuhan boleh menjadi panutan. Apapun yang Bapak Presiden kami lakukan akan tersirat di hati lubuk hati kami yang dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, kami juga berdoa Tuhan. Seluruh kabinet Tuhan yang masing-masing punya tugas Tuhan. Kami akan percaya Tuhan. Semua itu terjadi. Ketika mereka melakukan tugas Tuhan, ada rasa tanggung jawab. Yaitu tanggung jawab kepada Tuhan dan tanggung jawab kepada masyarakat. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan percayakan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di kota provinsi. Terima kasih Bapak. Terutama kami berdoa Tuhan. Para pendeta misioner Tuhan yang sedang menjangkau jiwa-jiwa di luar pulau, yang jauh dari jangkauan transportasi, yang jauh dari keramaian Tuhan. Mereka sangat membutuhkan. Mereka belum punya gereja, mereka beribadah apa adanya. Tapi disitulah karya Tuhan dinyatakan melalui para pendeta misi Tuhan. Kau pakai Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Terutama kesehatan mereka. Tutup bungkus mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang mereka butuhkan di dalam bermisi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan menjawabnya. Begitu juga Tuhan, jiwa-jiwa yang telah percaya mengenal Engkau. 1-2 orang Tuhan menjadi lilin-lilin terang nanti Tuhan. Menjadi kesaksian bagi untuk banyak orang di sekitar daerah-daerah provinsi yang jauh dari jangkauan. Yang ada di pelosok-pelosok seluruh Indonesia ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami adalah manusia yang berdosa yang tidak sempurna.
Ampuni kami Bapa. Ingatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh belajar melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau, dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, khususnya di dalam pekerjaan selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak, mantu, cucu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok yang melayani family ministry adalah pendeta Walter Bernardus. Kita akan dilayani firman Tuhan. Seperti hari ini kita diberkati oleh hambanya, pendeta Agustinus Ferry. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan boleh dibantu Bapak Johannes Sumarmo untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati.